Allah itu dari mana sih? Yuk kita obrolin. Shalom saudara sekalian semua, berjumpa lagi Shalom, shalom. Tahun 2026 ini selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Nah, selamat tahun baru juga buat para penonton setia dan juga jemaat Gereja Keluarga Tabernakel yang selalu menonton kami di acara ngobrol. Nah, kali ini ngobrol kita itu dikemas secara berbeda ya, karena tahun baru harus berbeda terus dong ya, nggak jangan monoton terus begitu ya. Betul. Nah, tapi di tahun baru ini juga selain tahunnya yang baru, ada tema baru yang kita usung, yang gereja kami usung, yaitu Apa tuh? mengenal Bapa, lebih mengenal Bapa. Nah, atau misalnya kita kan memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Ya. Jadi kita mengenal Allah. Nah, aku penasaran sebenarnya, Allah itu tuh sebenarnya apa sih gitu? Kayak apakah Allah itu adalah energi? Atau Allah itu adalah suatu entitas? Apa tuh sebenarnya Allah itu? Mungkin para pakar di sini bisa menjelaskan kepada Kalau saya. kita baca Alkitab, dinyatakan bahwa Allah itu adalah suatu pribadi ya. Suatu pribadi, dia bukan, artinya dia bukan sesuatu yang abstrak, atau juga dia bukan konsep yang dibikin oleh manusia sehingga manusia menuhankan dan dia menjadi Allah, nggak seperti itu. Tapi dia adalah pribadi yang sudah ada sebelum dunia diciptakan. Kira-kira begitu. Pribadi yang sudah ada. Tapi baiknya kita Apa itu pribadi? Kita samakan dulu ya, Ya, apa ya. itu pribadi. Nah, kalau saya tuh lihat dari KBBI ya. KBBI ya. Nah, itu menurut KBBI itu pribadi artinya diri sendiri atau berkaitan dengan diri sendiri, merujuk pada seseorang secara tunggal atau hal yang bersifat khusus milik individu. Jadi pribadi itu adalah merujuk kepada seseorang secara tunggal. Nah, kalau memang merujuk pada seseorang, pasti kalau orang itu dia bisa berkomunikasi. Betul. Orang itu punya rasa sayang ya, punya rasa Emosi kasihan lah, sama emosi, ya. Terus dia juga punya keinginan gitu. Nah, Allah yang kita kenal kan seperti itu ya. Nah, Allah yang kita kenal tuh dia bisa berkomunikasi. Dia punya kehendak gitu. Mungkin ada nggak sih yang punya ide di mana itu, atau yang tahu untuk berkomunikasi, Allah berkomunikasi dengan siapa? Itu ayatnya di mana ya? Ya, kalau saya sih lihat gini ya, sebetulnya kan di dalam Alkitab kita banyak menemukan ayat-ayat Alkitab yang bisa menjelaskan kalau Allah itu berbicara dengan manusia. Dan itu memberikan gambaran secara jelas kepada kita bahwa Allah itu adalah pribadi yang bisa berkomunikasi dan berbicara dengan manusia. Ada banyak ayatnya, tapi Om punya satu ayat firman Tuhan pada saat ini di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga. Apa? 1 Samuel pasal yang ketiga, saya menemukan, kan kalau di ayat-ayat yang lain itu kesannya kan memunculkan kata Allah berfirman. Betul. Allah berfirman itu seperti terlalu jauh begitu ya. Tapi kalau yang ini betul-betul dia berbicara dengan manusia. Nah, dalam 1 Samuel 3 ayat yang keempat. Baiknya kita baca dari ayat yang ketiga saja dulu ya. Oke. Yang ketiga. Bisa gantian Pak Daniel, Mika atau itu. Oke, sampai ayat Sampai berapa? Ayat yang ke 5. 5, oke. Sebenarnya dia kan sampai ayat yang ke-7 atau ke-8 itu kan dia 3 kali bicara dengan orang ini. 3. Kita mulai aja dulu dari ayat yang ketiga, nanti kita lihat sambung-sambung terus. Silakan dari Pak Daniel. Oke. 1 Samuel yang pasal 3 ayat ke-4 ya. Ayat ketiga. Ayat ketiga dulu ya. Oke. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa."
bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Terus nih. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli. Serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Nah, sampai situ aja. Iya. Ini jelas ya, menunjukkan bahwa Samuel tuh sempat salah kaprah. Dipikirnya Eli yang memanggil dia Imam sebagai Eli. orang tua rohaninya ya. Imam Ya. Eli itu orang tua rohaninya yang membimbing dia pada waktu itu. Ternyata yang memanggil dia itu adalah Allah itu sendiri. Yang berbicara kepada Samuel, karena memang Samuel kan mau dipakai Tuhan ya untuk menjadi hamba Tuhan. Jadi dia berbicara dan ingin menyatakan, kalau kita baca terus ayat ini ada sesuatu yang Tuhan mau kasih kepada Samuel. Betul. Tapi kita mau lihat bahwa Allah itu berbicara dengan manusia secara langsung. Iya, betul. Dia bicara ini loh. Walaupun tampak wujudnya tidak terlihat karena nggak tahu di mana dia, Ya, dan- tapi suara audible-nya itu didengar oleh Samuel. Ya, suaranya memang audible gitu ya. Itu Walaupun menunjukkan nggak ada bahwa bentuknya. walaupun wujud secara fisik itu Allah tidak menampakkan diri kepada Samuel. Tapi dia berbicara itu menunjukkan bahwa itulah pribadinya Allah. Dia bisa berkomunikasi, membangun komunikasi dengan manusia. Betul. Begitu. Nah, tapi juga selain tadi kan kita udah bilang, jadi karena pribadi dia punya kehendak, dia bisa ngobrol, berkomunikasi Oh iya, dengan betul, yang betul, lain gitu. Nah, yang punya kehendak itu ada yang tahu ayatnya nggak? Saya ada dapat ayat dari Yesaya 46. Yesaya Ayatnya- 46. Ayat ke-10b ya. Yesaya 46 ayat yang ke-10b. Ya. Oke, tadi terakhir Mika ya, berarti Ya, Mama yang baca. Yesaya 46 ayat 10b. sebentar. Yesaya 46 ayat 10b. Keputusanku mulai Keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. artinya dia memiliki kehendak dan dia pasti akan melaksanakan kehendaknya. Jadi di dalam pribadi Allah sendiri itu dia memiliki keinginan sebetulnya kan. Keinginannya seperti apa, makanya dikatakan Allah punya rencana. Oh, Iya kan? Makanya dan rencananya itu akan dilaksanakan. Makanya kehendakku akan dilaksanakan. Kira-kira seperti itu. Jadi ini menggambarkan juga bahwa Allah itu punya inisiatif untuk melakukan sesuatu gitu kan, karena dia memiliki kehendak. Dia bukan Allah yang Yang mati, yang pasif, gitu kan. Yang nggak tahu mau bikin apa Ya, Ya, itu. betul. Betul itu. Kira-kira seperti itulah. Tapi dari serangkaian fakta-fakta yang tadi sudah disampaikan gitu ya, bagaimana Allah itu bisa berkomunikasi, Allah juga punya kehendak dan segala macam. Berarti asal usulnya Allah tuh dari mana gitu? Karena kan kalau misalnya nih, Mika tanya sama Mama misalnya, Mama asal usulnya dari mana? Oh pasti Mama akan menjawab, oh dari Papa Mama kan, Papa Mama menikah, ada hubungan kemudian punya anak begitu kan, asal usulnya dari situ. Iya. Gitu. Kan kalau pribadi itu berarti apakah sama dengan kita gitu loh? Ada asal usulnya, asal mualnya tuh dari mana Allah Asal ini? mulanya. Iya, asal mulanya. Iya, asal mulanya tuh dari mana Mungkin Allah ini gitu. Pribadinya beda, nggak kayak kita ya. Satu hal yang tadi yang mau dijelaskan adalah pribadi. Kalau kita bicara manusia adalah bahwa manusia seorang pribadi, tetapi dia adalah ciptaan. Oke. Itu yang pertama. Artinya dia ada asalnya. Nah, Iya, iya. iya. Allah dari mana asalnya? Nah, asalnya dia tidak memiliki asal karena dia adalah pencipta. Oke. Ya, jadi sebagai pencipta dia itu adalah Allah yang melewati segala sesuatu ya, transenden, dan juga dia adalah aminen. Ya, ada bisa di mana. Tapi kembali yang tadi ditanyakan oleh Mika bahwa Allah itu adalah mulanya segala sesuatu. Jadi dia tidak dia bukan Titik awal. gitu. dia tidak memiliki titik awal. Ya. Dia, nih maksudnya dialah yang awal nggak sih? Iya, dia Allah yang awal. Ya. Nah,
sebelumnya mungkin kita bisa menjelaskan bahwa pribadi Allah itu berbeda dengan kita. Nah, Betul, ya betul. itu. Karena dia punya pribadi yang ilahi. Kalau Nah, kalau iya, gimana? betul. Itu gimana? Itu Ah, menarik iya, tuh. betul, betul. Kalau Itu menurut menarik, saya begini, bagaimana? menurut saya begini, kan tadi sebenarnya penjelasan Ibu mengambil dari KBB itu sudah benar ya. Ya. Untuk mendasarkan kita bisa memahami apa itu pribadi kan. Iya. Nah, persoalannya begini, apakah pribadi Allah dengan pribadi manusia itu sama? Nah, Lain. itu yang Tidak sama. harus Iya. ditegaskan. Nah, pertanyaannya begini, kalau tidak sama, apa yang membedakannya? Saya menemukan satu fakta di dalam Kejadian 3 ayat yang keempat. Ya. Keluaran 3 ayat yang keempat. Keluaran 3 ayat yang keempat. Itu tahu kan peristiwa tentang ketika Musa mau menjumpai Allah di Gunung Sinai. Oke, iya. Lalu Allah melarang, kamu jangan dekat-dekat datang ke sini. Secara komunikasi terjadi interaksi, tetapi secara fisik tidak bisa dekat. Oke. Karena kan dilarang oleh Allah, karena tempat di mana dia tinggal itu kudus. Ya, Allah ini kalau- menampakkan diri Itu seperti api loh. Sorry, Jadi semak duri ya, benar. Itu Keluaran 3 ayat 14. Iya, ya, Keluaran 3. Bukan ayat 4 untuk di aja Iya, Keluaran 3 ayat 14 ya. Tapi ayat 4 ini asal mulanya, coba baca ayat 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa, dan ia menjawab, Ya Ya Allah." Allah. Kemudian ayat 5-nya, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang Nah, kudus. penjelasannya begini maksudnya ya, menjelaskan tentang esensi dari Ilahi. pribadi Allah Ya, yang ya. ilahi. Allah adalah pribadi yang kita tahu dalam konteks Allah adalah pribadi dalam konteks dia mau menyatakan rencananya kepada manusia. Tetapi dalam konteks seperti yang KBBI tadi, dia tidak di dalam perjanjian lama dia tidak menyatakan diri langsung kepada manusia karena tidak mungkin, karena dia adalah Allah yang kudus. Allah yang ilahi tadi itu ini bilang. Jadi pengertian daripada pribadi itu apa? Pribadi adalah di mana Allah mau datang menyatakan rencananya kepada manusia. Itu dalam pandangan saya ya. Mungkin teman-teman bisa mengembangkan dalam pandangan yang lain. Jadi tidak sama dengan maksud pribadi kita sebagai manusia yang punya daging seperti ini. Iya betul. Jadi saya ingin menyambung sedikit kalau asal mulanya Allah, makanya Allah mengatakan bahwa Allah ada oleh dirinya sendiri, Nah, Oke. ya, tidak bergantung pada apapun, ya. ya. Jadi makanya tadi yang dari Keluaran tadi disambung ke ayat 14, aku adalah aku. Oh, iya iya Itu iya. maksudnya. Oh, aku Nah, adalah aku itu adalah. ya. Jadi keberadaannya itu tidak tergantung oleh apapun. Ya. Keberadaannya. Itu salah satu sifat ilahinya. Ya, Ya, karena dia betul. ilahi, Dia begitu. makanya seperti itu. Iya. Betul. Ya kan kalau pertanyaan Mika tadi kan kenapa disebut Allah adalah pribadi kan? Iya. Apakah sama dengan pribadi yang dijelaskan oleh Ibu Karena Gembala tadi? kalau misalnya itu sama, setiap pribadi itu pasti ada asal usulnya gitu loh. Iya. Dari Iya, mana betul. kita? Dan pasti akan bertanya kan kalau begitu asal usul Allah itu dari mana? mana? Iya. Apakah dia diciptakan? Nah, itu kan banyak orang yang belum mengerti akan hal itu. Nah, itu dijelaskan sama Pak Nah, Daniel tapi tadi sudah ada poin tuh bahwa kepribadian Allah dan kepribadian kita itu Berbeda. tidak sama Berbeda. karena ada konsep ilahi tersebut. Nah, gitu. itu betul. Dan mungkin Mama bisa tambahkan atau Om Daniel mau tambahkan Ya. di bagian itu. Mungkin Ibu Gembala. Salah satu keilahian Allah itu tuh dia tidak berubah sebenarnya. Jadi Kekal. dia tuh kekal. Betul. Betul. Dia itu betul, kekal betul. dan dia itu memang dari dulu sampai sekarang sama. Sedangkan kalau manusia tuh kan mati gitu ya. Betul. Ada Iya, waktunya, iya. kalau Allah tuh tidak. Mungkin ada di Ulangan 33 ayat Ulangan ya. Ulangan 33 ayat 27 yang udah ada, mungkin bisa 3. 33 ayat 7 bener nggak ya? Ayat Ulangan 33 ayat 7 coba tolong yang sudah ayat ada. 7 atau Ayat berapa? Yang mengenai 27. 27? Oke, ya benar. Ayat 27. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Amin. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Ya, itu. Oh, abadi. Jadi Allah itu kekal. Jadi Allah yang Allah. abadi ya. Ya, pribadi Allah itu tuh kekal. Dia tidak berubah dan kita semua yang hidup sekarang, kita tuh bisa merasakan kehadiran Allah dari 2000 tahun yang lalu
sampai sekarang yang dulu pernah dirasakan oleh nabi-nabi di kitab Perjanjian Lama, dan kita pun yang sekarang merasakan hal itu. Kepribadian Allahnya kita rasakan. Kekekalannya itu dibuktikan dari sampai sekarang. Dia sendiri mengatakan segala sesuatu kepada kita secara pribadi. Betul. Iya. Dan satu lagi kalau membedakan antara manusia dan Allah itu, kalau manusia itu kan ada titik awal. Dia pasti Iya. kan Iya, kapan betul. dia dilahirkan. Ya, Ya, diciptakan. kan? Itulah ya. Hmm. Nah, kemudian dia juga terbatas oleh ruang dan waktu. Iya, Sedangkan Allah tidak. Tidak terbatas. Tidak terbatas. Makanya Total dikatakan di tadi. satu Raja-Raja ayat 8, satu Raja-Raja tadi pada satu Raja-Raja 8 ayat 27. Ada satu Raja-Raja 8, ada yang udah dapat bisa dibacakan. Aku udah dapat sih. Ya. Iya, baca Iya. Mik. 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Ya, jadi dia tidak terbatas ruang dan waktu. Ruang dan waktu. Itu. Jadi Allah itu ya memang itu yang membedakan antara keilahian Tuhan, pribadi yang ilahi, Pribadi dengan pribadinya manusia. Ya, yang tidak ilahi. Ya, tidak ilahi, betul. Satu lagi nih, pribadi yang ilahi itu menggambarkan Allah yang maha tinggi. Oke. Maha tinggi. Tapi Allah pribadi itu menggambarkan Allah yang dekat dengan manusia. Ya. Kan Oke. kan logikanya kalau tinggi jauh. Betul. Tapi dengan Allah pribadi itu dia justru mau dekat dengan manusia. Itu ditulis di dalam Yesaya 57 ayat yang 15. Coba Ibu Gembala baca. Yesaya 57, Yesaya 57 ayat yang ke-15. Oke, Yesaya 57 Ayat 15. ayat 15. Ya. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Oke. Coba lihat luar biasa ya. Allah yang ilahi tinggal di tempat yang maha tinggi, tapi dia mau datang kepada manusia untuk menghidupkan manusia yang remuk hati. Oh, iya. Itu kemahakuasaan Allah yang ilahi itu tadi. amin. Jadi pribadi dia itu menggambarkan dia yang tinggal di tempat maha tinggi, dia mau datang ke kita. Kalau tidak ada kata pribadi mungkin nggak bisa jumpa dengan Ya, bisa jadi. dia Allah yang Ya, betul. Allah yang nggak bisa dilihat manusia secara mata kasat mata. Musa aja dilarang kok. Siapa Ya. manusia yang bisa lihat dia? Jadi betul, dan satu lagi yang saya mau tadi katakan, karena dikatakan bahwa Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan dia juga tidak memiliki titik awalnya karena dia awal itu sendiri. Itu kita bisa baca di Mazmur 90 ayat yang kedua. Ya, Mazmur 90 ya. ya. Wah, hari ini banyak sekali ayat-ayat ya. Tapi memang Karena itu untuk harus sih. membuktikan, Untuk Ini membuktikan ya, Mazmur 90. ayat 2. Silakan. Ya, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Nah, ini juga tadi berkaitan dengan Apa? ketidakberubahan Allah. Iya, juga betul, ya. betul, betul. betul. Dan dia Allah yang pribadi Allah yang ini tuh keilahiannya dia yang menciptakan. Iya, itu. betul. Ya, itu Ya, yang ini dari membedakan. ayat ini, dan kita juga bisa tahu dari gampang sekali Kejadian 1 ayat Iya, 1. itu Iya. saya baru mau bilang. Itu aja. Tidak bisa Itu aja. dibantah Itu nggak Mika. bisa dibantah. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 lah. Gitu. Iya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, Pada mulanya. pada mulanya Allah menciptakan. Terus bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi Allah itu roh, dan dia sudah ada. Dia tidak diciptakan, dia ada. Pada mulanya dia ada. Bumi aja belum ada, dia udah ada gitu. Dan dialah yang menciptakan. Itu pribadi yang ilahi itu juga di situ. Jadi memang dia tidak diciptakan, dia menciptakan. Asal usulnya dia sudah ada begitu saja.
Itu aja sih. Kalau gini nih, kalau orang bertanya kan, siapa yang awal itu sebenarnya? Ya Allah itu. Allah itu. Iya. Dia yang awal. Yang awal itu tidak berawal. Bisa dipahami kan? Bisa. Ya kalau Karena- kalau teman-teman pusing, ya, silakan berpusing-pusingan. Tapi memang begitu kan? Alfa dan Omega. Yang awal Dan yang yang akhir. akhir. Yang awal ini tidak berawal. Karena dia hidup Sudah di dalam ada. ruang Iya, kekekalan. dialah awal itu sendiri. Dia awal itu Dia sendiri, awal. iya. Kalau Dia orang sudah tanya, ada. apakah Mika pernah khotbah tentang Allah adalah kasih. Kalau orang seringkali bilang Allah memiliki kasih, bukan memiliki. Allah adalah Kasih. Kasih itu. dia Kali kasih itu itu. sendiri. Ya. Sama dengan awal. Allah itu adalah awal itu sendiri. Bukan titik awal. Bukan titik awal. Dialah awalnya. Dialah awalnya. Awal itu tidak berawal, Mika. Tidak berawal karena dia hidup di dalam ruang Iya. yang tidak punya waktu. Iya. Dalam kekekalan. Luar biasa itu. Luar biasa. Jadi apa kalau bisa Mika simpulkan gitu ya, bahwa Allah itu adalah pribadi yang berbeda dengan kita ya, karena Iyalah. Pribadi yang dia ilahi. Dia ilahi. Karena dia ilahi Iya. makanya dia berbeda dengan kita Iya, gitu. betul. Dan kemudian Allah juga termasuk ke dalam atau tidak punya dimensi dan waktu dan ruang gitu Iya, ya. betul. Kekekalan. Kekekalan. Jadi terkait dengan kekekalan. Itu membuktikan keilahian. Itu membuktikan keilahiannya Iya. gitu. Kemudian tadi juga ada Allah yang maha tinggi, Allah yang berkuasa. Berarti dia punya kuasa atas segalanya. Iya. Itu membuktikan keilahian untuk Itu disembah. keilahian. Iya. Iya. Nah, ya. Dan juga kita percaya Allah kita Allah yang hidup. Amin. Ya. Amin Iya, kan? Amin, amin. Amin kan? Itu Nah, kalau kekal itu dari sebelumnya dia udah bisa secara pribadi dia berkomunikasi, dia punya empati, dia punya kehendak. Dari awalnya sudah begitu sampai sekarang juga begitu, itu namanya tadi Ya kakak. kekal. Jadi kalau kita membangun sebuah hubungan di tahun ini, ingin mengenal Bapa lebih dekat lagi, maka dimulailah dari sadar diri saya dari mana. iya, Saya dari benar. dia. Saya dari dia. Sang pencipta itu sendiri. Kita bisa memulai untuk mengenali siapa Allah itu sebenarnya. Itu menarik tuh. Jadi nanti di episode-episode selanjutnya kita akan banyak sekali membahas tentang Allah ini ya. Atau Ya. kita bahas tentang atribut-atribut Allah. Supaya kita lebih mengenal. Tadi apa? Supaya lebih mengenal. Tahun ini Tahun ini temanya lebih mengenal Bapa. Ya kan. Jadi kita bukan lagi di awal kita belum kenal banget gitu. Kita udah kenal, kita udah kenal Allah kita siapa, Allah kita pencipta dan segala macam. Tapi ini lebih mengenal lagi. Iya. Jadi akan banyak sekali tema-tema yang kami munculkan nanti untuk ngobrol-ngobrol selanjutnya. Dan tapi tidak menutup kemungkinan saudara, kalau saudara ada pertanyaan seputar tentang Allah yang saudara-saudara ingin tanyakan, boleh banget ditulis di kolom komentar di bawah. Betul. Nanti kami akan baca, kemudian nanti kami akan jadikan itu sebagai bahan ngobrol selanjutnya. Betul. Nah, untuk itu acara ngobrol kita cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo.